Udah, Pak Kuncen? Udah dinyalain ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya. Ini kita lagi ada mau ngeruqyah saudara-saudara kita yang udah hijrah ya. Alhamdulillah. Ini kita ruqyah nanti. Ini ada garam nih. Pas, ini ada garam ruqyahnya. Jadi dengan mau mesen garam ruqyah, mau mesen madu, monggo silahkan. Langsung aja. Oke. Jadi seperti itu. Udah Ki Jaket, udah belum? Udah bro, bawa kemana bro? Udah. Udah bawa sana aja. Nih kita mandiin, kita mandi malam. Jenengan siap ya? Oke. Alhamdulillah. Ya, situ aja. Nah, situ. Nah, ngadep sana, ngadep sana. Lupa ininya garamnya. Hah? Ya, dongkok aja, jongkok semua. Nah, sini nih, Pak Kuncen. Nah, kita mau ngeruqyah ini ya. Ini ada garam ruqyah. Jadi yang pertama saya mau minta keikhlasan dari panjenengan. Jenengan udah benar-benar ikhlas. Benar mau bertobat. Yakin? Oke. Dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan apa yang udah-udah. Oke. Jangan membuat orang terluka lagi, apalagi hatinya. Karena ketika ada orang yang terluka, hatinya itu nggak ada obatnya. Senajis-najisnya anjing, ya kan, air liur anjing, itu masih bisa dicuci sama air dan tanah. Tapi mulut manusia ketika udah nyakitin hati orang itu nggak ada obatnya. Jadi jangan pernah sampai nyakitin nah, seperti itu ya. Oke. Jenengan sekarang istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, sahabat-sahabat, ini ada 4 orang. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini istiqomah ya. Istiqomah, dan beliau-beliau ini apa namanya, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti habis ini sama saya ngikut jikiran ya. Karena saya ada salah satu amalan yang sedang saya dalemin. Kalau jenengan mau, ayo kita sama-sama ikut. Ini namanya Ki Jaket tawasul jarur langit. Jadi insya Allah ketika kita tawasul, nanti yang kita mau iniin ya, atas izinnya Allah segala hajat kita dikabul. Apa permintaan kita sama Allah akan Allah kabulkan, akan Allah berikan. Yang penting kita pertama ikhlas dan lillahi ta'ala menjalankannya. Oke, yuk sambil sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati
wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Keluar asap pulang ini benturan energinya ya. Kelihatan nggak Ki Jaket? Kelihatan Guru. Dingin kan? Dingin tapi segar nantinya, enak. Aura kalian ini nanti lebih terpancar lagi, kebuka. Dan insya Allah rezeki juga lancar. Karena apa? Karena pikiran kalian ini nggak seujon terus sama orang. Gitu. Kandungan air garam ini banyak khasiatnya. Dan nanti itu mau dihabisin nggak apa-apa. Nanti kalau udah salin lagi bawa sini aja, sini Mbak Kuncen. Nanti habisin aja sana di kamar mandi nggak apa-apa. Kasih tahu Ki Jaket yang dulu kayak dulu Ki Jaket ini, dah dibawa kamar mandi sana. Itu sampai keluar asap guys. Itu habisin tuh buat berdua tuh, sampai betul-betul rata. Ya nggak apa-apa sih tuh, nggak apa-apa. Nanti ganti di ininya di kamar mandi. Nah itu nanti habis itu minum madu tuh, madunya diminum, diinin ke muka, nah kayak gitu, biar rata aja, biar rata semuanya. Nah. Wah gujurin, wah Mbak Kuncen digujurin. Oke, itu seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi kenapa kita mandikan dengan air garam yang udah kita ruqyah? Agar yang pertama aura-auranya itu beliau ini biar terbuka, nggak suram. Nah situ. Dan pikirannya itu fresh nantinya. Pikirannya itu fresh, tidak seujon lagi. Jadi berprasangka baik sama orang gitu. Insya Allah yang udah tuh seperti itu. Dan yang biasa sakit-sakitan apa, nah dengan mandi air garam itu ya kasih. Dengan mandi air garam itu, nah air garam itu untuk menetralisir aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh. Jadi dinetralisir sama air garam itu. Ya, seperti itu ya. Monggo jenengan yang mau pesan juga ada, kita bisa kirim-kirim, mau dimanapun ya kita kirim, mau di luar negeri apa di dalam negeri ya kita kirim. Oke, nah, itu madunya juga monggo silahkan. Jadi seperti itu. Nah nanti dari sini setelah mandi ini kita nih ada ini, bentar, kita ada apa namanya, tawasul
tawasulnya itu tawasul jalur langit ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi saya di sini tuh ada tawasul kesepuhan jalur langit. Nah ini nanti mau saya gembleng aja mereka langsung. Jadi biar pada zikiran ikut. Nanti Mbak Kuncen mau ikut? Insyaallah. Nah ini untuk tawasulnya aja Mbak Kuncen kita bisa habis waktu itu kurang lebihnya itu sekitar 3 jam. Insyaallah. Hah? Itu sebentar. Kita itu waktu hidup kita ini menghadap Allah dan tidak menghadap Allah ini kebanyakan kita ini tidak menghadap Allah. Kita lupa sama Allah. Nah, kita ini baru 2-3 jam itu waktu yang sebentar agar kita itu terus mengingat kepada Sang Pencipta dengan zikir. Ini ada. Jadi zikirnya aja di sini saya terangkan paling sedikit itu 3.000. Paling sedikit. Ya. Tapi nanti saya bimbing juga di situ. Mbak Kuncen mau ikut ayo. Waktunya udah cukup belum ini? Hah? Belum ya? Nah sahabat-sahabat semuanya, ini kita akan gembleng ya agar beliau-beliau itu benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ini sampai 7 malam ke depan ini kita akan gembleng. Dan di sini ada yang dari Jawa mana? Coba panggil. Ini juga sebetulnya kita ada santri dari Jawa. Panggil aja sini. Ini kita ada tamu atau santri dari Jawa ya, yang lagi ngikutin gemblengan juga. Mana Ki Jaket? Ini Ki Jaket. Udah ngopi belum? Ngopi dulu Ki Jaket. Udah ngopi. Udah suruh pakai bajunya yang kayak ikat-ikat kepalanya itu dilepas aja. Itu dikumpulin sama Ki Jaket. Yang ikat-ikat kepalanya nanti bisa dibakar. Nah ini suruh kesini nggak apa-apa. Nah. Terus itu yang santri yang dari Jawa suruh sini. Nih, sini duduk. Seger ya? Wih mantap. Enteng badannya, nggak berat lagi ya. Nah gitu kan, terlihat nampak. Jadi sebelum dan sesudah. Ini sekarang nih alhamdulillah nih, mukanya aja terlihat fresh. Ini ganteng loh sebenarnya jenengan ini. Ini ganteng-ganteng. Apalagi ini saya lihat-lihat kayak siapa gitu ya. Apen bangun. Hah? Apen bangun. Ini mah apen tidur. Nih minum madunya nih. Kamar mandi. Ya. Nanti ikut zikiran sama saya ya. Ya jenengan ini biar bisa nanti ikut gemblengan sama saya itu 7 malam. 7 malam berturut-turut. Nanti ya. Jangan sampai lepas itu. Nanti Ki Jaket juga ngikut ya. Ikut. Nanti di sini lah. Di sini nggak lebih enak di sini. Saya semalam ngelakuin di sini. Cuman karena sekarang ini kan orangnya banyak. Yang biasa saya 3.000 itu mungkin agak saya kurangin nantinya. Karena kan orangnya banyak.
Berene Mas. Sing ripai nang di. Ngono. Hah? Tangi ora? Urung. Urung tangi. Tangi. Wis tangi urung? Urung. Urung. Ya wis. Tenangin lah. Ya wis nang kene. Sing jenengan hasilnya pundi? Oke. Sini. Selipin. Nah. Hasilnya pundi Van jenengan? Ini Brebes. Brebesnya pundi? Perbatasan Cirebon. Oh, Brebes Cirebon. Iya. Bahasanya ngapak ya? Di Ngampak. Ah? Ngapak. Tapi kok saya ngomong Jawa ya? Sing jenengan malam kan jikiran. Nggih. Tapi panjenengan seturu. Nggih. Ora sampai tuntas. Nggih. Nah, saiki malam ini harus ikut benar-benar tuntas. Nggih. Iya. Karena apa? Saya kasihan sama jenengan jauh-jauh datang ke sini. Nggih. Kalau hanya sekedar turu ya wis, nang kene wae rumah wis enak turu. Nggih. Kelonin bojo, bojone wong. Nggih. Bojone panjenengan kan nang kene, Brebes. Brebes. Bojone jenengan nang di? Hah? Masih ora? Esi. Masih. Ngomong dong. Kali aja bojone panjenengan ini nonton kene. Nggih. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Jenengan sama bojo ngomong apa? Oh. Apa ya, Keder? Ah, kok keder? Ngomong sayang apa bebek apa? Apa bapak mancing? Ah? Apa bapak mancing? Ya wes ngomong. Monggo. Assalamualaikum, Bebek. Bebek yang ada di Taiwan. Bila menonton ini, Di mana Taiwan yang apa ada Hong di Kong? Taiwan, Apabila nonton, ah, abang kangen bebek ah, gitu. abang kangen, Bebek. Asik. Udah lama sekali nggak pernah pulang kamu. Pirang tahun? Udah 7 tahun. Wis. Pulang-pulang. Oh, wis karat deh. Ya karaten ya. Ya wis. Saiki panjenengan bagaimana memperbaiki hidup panjenengan lebih baik lagi. Oke. Saiki memang ada kekurangan panjenengan, kurang kerungu. Oke. Omongnya wong, panjenengan kurang, ya kan? Pendengarannya. Oke. Nah, bagaimana cara memperbaikinya agar bisa? Oke. Nah, di situ pola pikir panjenengan, sifat malas yang ada di diri panjenengan buang. Oke, siap. Nih, orang yang miskin, kaya, sukses ada nggak? Ada. Ada. Orang yang berkebutuhan khusus, sukses, kaya ada nggak? Ada. Ada. Tapi ada nggak orang yang malas sukses, kaya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kita ini ketika mempunyai rasa malas, buang jauh-jauh. Agar apa? Agar kita ini bisa sukses. Seperti uang-uang di luar sana. Iya. Ketika kita melihat orang sukses, orang kaya, jangan lihat pas suksesnya, pas kayanya. Lihat perjuangannya. Mungkin wah dia mah keturunan, lihat nenek moyangnya dulu perjuangannya. Kan gitu. Pasti ada perjuangannya. Kalau misalkan bukan orang itunya, pasti nenek moyangnya yang berjuang. Oke. Dan jangan pernah lihat suksesnya lagi. Lihat seberapa kali dia jatuh ketika dia berusaha. Tanyanya itu berapa kali kamu gagal. Jangan bagaimana cara sukses. Jangan. Tanyanya berapa kali kamu gagal. Itulah cara kita belajar untuk sukses. Dan jangan pernah malas. Ngantuk, paksain. Iya. Ngantuk, paksain terus. Gak apa-apa kita sekarang ini terpaksa. Lama-lama terbiasa. Gitu. Oke. Ya. Ngertos ora? Iya. Ya. Ngertos. Ngertos. Ya wis. Tadi wis turu Iya. mandi. Oke. Tapi nanti masih ada 1 jam lagi. Siap-siap mandi biar seger.
baru kita duduk di sana. Iya. Ini edukasi untuk kita, edukasi saudara-saudara kita di depan ini. Beliau dulu itu ngelakuin kayak gini gitu, tapi alhamdulillah beliau ini dapat hidayah, hijrah. Oke. Masa jenengan jauh-jauh datang ke sini, ya kan? Masa iya kita itu seperti ini aja kan nggak mungkin. Oke. Kita itu pengen lebih kayak orang-orang. Oke. Tapi ya buang rasa malas yang ada di diri kita. Ya. Kalau ngomong kayak gini itu bukan dalam arti kalau nggak suka sama penyembuhan. Justru ini salah satu bentuk kasih sayang kepada jenengan. dulu. Ya. Makanya beruntunglah ketika ada orang yang masih bisa nasihatin kita. Oke. Gitu. Jangan marah, jangan benci sama orang yang nasihatin kita itu. Justru kita harus bersyukur. Oke, matur Nah, ketika ada orang yang masih bisa menasehati dalam kebaikan. Oke. Gitu. Ya. Oke. Kalau ada orang yang bisa menasehati dalam kebaikan. Tapi ketika nggak ada orang yang bisa menasehati kita dalam kebaikan itu kita sedih. Kita marah, kita kecewa. Kenapa nggak ada orang? Padahal di situ udah jelas-jelas Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha segalanya. Terus di mana penyayang dan pengasihnya? Kan gitu kan pasti kita. Gitu. Nah, sekarang kita pelajari aja ini man aropa nafsahu wa man aropa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, tentu akan kenal kepada Tuhannya. Yuk kita sama-sama kenalin diri kita dulu, jangan langsung kepada Allah. Karena bukan di situ keterangan itu bukan barang siapa yang kenal kepada Tuhannya, bukan. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, tentu akan kenal kepada Tuhannya. Ya. Bagaimana kita cara mengenali diri? Ya kenali dulu aja dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jangan pernah melihat dosa orang lain, kesalahan orang lain. Ketika ada orang minta tolong, tolong bantu. Gitu. Jadi seperti itu sifatnya manusia itu. Kalau kita memang manusia, keluarkan jati diri manusia. Karena apa? Kalau kita manusia itu memiliki atau mempunyai sifat welas asih, nyahan, dedehan, asihan, daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titelem, mereka kanu daek. Ngerti ra? Ngertos. Nah, itu sifatnya manusia. Beda dengan sifatnya setan. Apa? Syirik, iri, dengki, hasud, sombong, jahil, kaniaya dan sebagainya. Itu sifatnya setan. Buang. Ya. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Ini insya Allah kita lagi mau siap-siap untuk tawasul. Kita kirim Fatihah kepada nenek moyang kita, buyut kita dan sebagainya yang udah tiada, yang lebih dulu meninggalkan kita. Semoga almarhum almarhumah, nenek moyang kita, saudara-saudara kita, orang tua kita juga yang udah nggak ada, kita doakan semoga ditempatkan di surga-surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kita di sini diberikan kesehatan, kekuatan, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah atau perintah-perintah yang telah Allah berikan, menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Ail Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.